Bagaimana Bang? Buat hari ini ekonomi pahit, duit semakin sulit, pemerintah egois, mentingin diri sendiri dan keluarganya aja. Tuh keuangan rakyat, perut rakyat nggak dipikirin. Salah kuliah no. Pikirinnya jabatan, ada jabatan. Anak enak. Kalau udah ada jabatan, hidup dalam kekuasaan enak, nggak mikirin rakyat. Awal pertamanya aja kampanye berbondong-bondong demi rakyat. Ujung-ujungnya rakyat yang mana yang dipikirin? Rakyat keluarganya, pamannya, atau ibunya, atau ponakannya, anaknya. Tapi untuk rakyat kecil seperti saya, kalau nggak babak belur nggak dapat duit. Itu aja dari saya, dari orang kecil. Wassalam. Gaya hidup menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono kembali tuai kecaman netizen. Kali ini Erina Gudono, istri dari Kaisang Pangarep, mendatangkan chef ke rumah sakit. Demi bisa makan sushi setelah melahirkan anak pertamanya, babynya Sangtan Sahayu. Erina mendatangkan omakase ke rumah sakit. Chef tersebut masak langsung di hadapan Erina Gudono. Sekali lagi saya ingin tekankan, jangan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, bagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial. Itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas. Mantu Presiden makan sushi 13 juta, rakyat Indonesia malah dominasi tingkat kelaparan tertinggi di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin banyak orang gregetan, tapi di sisi lain juga sedih dan miris. Ada yang inget gak kejadian baru-baru ini tentang Erina Gudono, istri dari Kaisang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi? Iya, betul. Yang saat ini kembali menjadi sorotan. Flexing lagi. Tapi kali ini bukan soal naik jet pribadi ataupun makan roti mahal di Amerika Serikat, tapi makan sushi. Dan bukan sushi sembarangan. Ini sushi kelas omakase, di mana chefnya langsung didatangkan ke rumah sakit. Wow, keren banget bukan? Kita yang nonton cuma bisa melongo sambil menahan tawa getir. Omakase diundang ke rumah sakit khusus untuk melayani mantu presiden. Serius nih? Bayangin sob, Erina Gudono baru melahirkan di RS Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Nah, bukannya istirahat, yang ada malah pamer makan sushi omakase. Dan bagi yang belum tahu, omakase itu adalah pengalaman makan khas Jepang, di mana sang pelanggan nyerahin sepenuhnya ke chef buat milihin makanannya. Harganya tentu saja jangan ditanya, kita ini pasti nggak akan bisa bayar. Yang kabarnya bisa sampai 13 juta rupiah per paket. Itu pun di luar biaya chef yang datang ke lokasi. Melihat gaya hidup menantu presiden ini, jadi di sini nggak heran kalau netizen langsung bereaksi. Bayangin, di luar sana banyak ibu-ibu yang masih struggling buat dapat pelayanan kesehatan yang layak. Tapi di dalam rumah sakit ada yang santai sambil flexing makan sushi yang mahal. Ya, mungkin buat mereka sushi di rumah sakit adalah hal yang biasa. Tapi buat yang susah untuk mencari nasi murah, waduh, rasanya kayak nonton film komedi yang absurd. Kita tahu flexing itu emang gak ada matinya. Sejak dulu keluarga presiden ini emang kerap kali menjadi sorotan, terutama ketika gaya hidup mereka dianggap nggak nyambung dengan kondisi masyarakat kita saat ini. Sontak saja netizen langsung rame di X dan bilang, astaga, beneran dia nggak peduli ya? Empati saja nggak ada sama kondisi masyarakat saat ini. Di saat masyarakat yang kian hari semakin terpuruk secara ekonomi, PHK di mana-mana, kemiskinan yang mulai berujung kelaparan yang saat ini menghantui masyarakat miskin. Dan fenomena ini kayak nggak mempan, nggak bisa membuat empati buat keluarga Presiden Jokowi ini. Mungkin di dalam hati mereka bilang, mereka ya urusan mereka, kita urusan kita, yang penting nikmati hidup selagi di atas. Kalimat ini kayak menggambarkan gimana jauhnya jarak antara elit dan rakyat jelata. Di saat sebagian besar orang Indonesia masih berjuang dengan ekonomi yang makin sulit, daya beli yang makin lemah, dan harga kebutuhan pokok yang makin tinggi, keluarga ini kayaknya enjoy saja, makan enak dan bergaya hidup mewah. Dan gak cuma itu, netizen dengan akun X @Cinamongel juga bilang,
potret negeri kita. Mantunya Mulyono makan mewah setelah melahirkan. Sementara di luar sana, banyak ibu yang berkutat dengan minimnya akses ke layanan kesehatan. Aduh, sakit dan sedih banget bacanya. Sementara itu, di luar sana, kita semua tahu Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dengan tingkat kelaparan tertinggi di Asia Tenggara. Dan bicara soal kondisi ekonomi rakyat, data yang dirilis oleh FAO, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, juga bikin kita semua harus ngurut dada. Indonesia saat ini ternyata jadi negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Dan berdasarkan Indeks Kelaparan Global atau GHI, kita dapat skor 16,9 yang di sini artinya masih banyak banget orang yang gak cukup makan, yang kesulitan untuk makan. Jangankan makan sushi omakase, makan nasi lauk garam saja, mereka sudah sangat bersyukur. Dan saat ini, Indonesia ada di peringkat ke-77 dari 127 negara di dunia. Kalah dengan Malaysia dan Thailand di kawasan Asia Tenggara. Bayangin sob, sementara di Jakarta ada yang pamer makan sushi seharga 13 juta rupiah. Di daerah lain masih ada yang kesulitan untuk sekedar dapat kalori yang cukup. Padahal gizi buruk dan stunting juga masih menjadi masalah besar di negeri ini. Berdasarkan data FAO, banyak anak-anak di Indonesia yang saat ini mengalami stunting dan wasting, alias tubuh mereka yang tidak berkembang dengan baik akibat kurang gizi. Jadi gak heran kalau kita menjadi salah satu negara dengan masalah kelaparan yang serius di dunia. Nah, disinilah letak kegelisahan kita ketika kita melihat berita soal sushi omakase yang mahal, sementara di luar sana ada yang bahkan susah buat beli nasi. Di sini kita jadi mikir, apakah mereka yang di atas itu beneran paham soal kesulitan yang sedang dialami oleh masyarakat? Dan kalau netizen bilang, ini sih kayaknya dia seperti nggak peduli. Mungkin saja ada benarnya omongan netizen ini. Tapi di balik itu semua, ada realita yang lebih pahit, bahwa kebijakan ekonomi negeri ini yang katanya pro rakyat, kadang lebih menguntungkan mereka yang punya kuasa. Prabowo yang sekarang menjadi calon presiden kuat juga ikut andil dalam pemerintahan ini. Kita melihat koalisi besar sedang dibangun oleh Jokowi dan Prabowo. Tapi sayangnya kebijakan-kebijakan yang lahir masih jauh dari kata menyentuh kepada rakyat. Lihat saja soal ketahanan pangan. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau Kemendagri, Restuardi Daud bilang bahwa ketahanan pangan Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar akibat gangguan rantai pasok global, apalagi ditambah konflik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah yang bikin harga pangan dunia semakin tidak stabil. Tapi seberapa besar sih kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang beneran buat rakyat? Masyarakat menengah jatuh miskin, dan yang miskin pun semakin keblangsat. Jadi kesimpulannya, apa yang harus rakyat lakukan hari ini? Harus menjadi rakyat yang sabar atau rakyat yang marah? Dan akhir kata, kita sebagai rakyat mungkin cuma bisa geleng-geleng kepala ngelihat semua realita yang terjadi di negeri ini. Di satu sisi, kita pingin marah ngelihat gaya hidup yang gak ada empatinya dari keluarga presiden. Tapi di sisi lain, kita juga harus tetap kritis dan menuntut perubahan dari pemimpin yang katanya mau membawa rakyatnya pada kesejahteraan. Saran buat Prabowo beserta koalisinya, jadilah pemerintahan yang fokus ke rakyat kecil, bukan cuma pencitraan politik yang terlihat keren, keluar masuk gorong-gorong, keluar masuk serta nyebur ke sawah, bagi-bagi bansos dan PKH yang sejatinya adalah pekerjaan Menteri Sosial, tapi sengaja diserobot demi sebuah pencitraan. Ya, memang pekerjaan bagi-bagi ke rakyat adalah sebuah senjata paling ampuh untuk sebuah pencitraan. Walaupun sejatinya ada Menteri Sosial yang bisa menggantikan pekerjaan presiden. Mungkin di sini Jokowi mikir, kalau yang bagi-bagi bansos adalah Menteri Sosial, yang dapat citra tentunya Risma, sang Menteri Sosial. Mending gue pegang, biar gue yang dapat piala citra. Dan semoga pemerintahan Prabowo ke depan, kebijakan-kebijakan yang digulirkan beneran bisa langsung menyentuh perut rakyat. Kalau enggak, ya siap-siap saja rakyat makin lama makin jauh sama pemerintah. Oke sob, terima kasih ya sudah menonton video ini.
Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.